Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Kali ini kita memasuki bab ke-15. Tidak ada yang gratis. Segalanya punya harga, tapi tak semua harga tampil di label. Oke, kita akan membacakan bab ke-15. Segalanya punya harga. Dan kunci untuk banyak hal terkait uang adalah hanya mencari tahu harganya serta bersedia membayarnya. Masalahnya adalah bahwa harga itu mencakup banyak hal yang tak jelas sampai Anda mengalaminya sendiri ketika tagihan datang. General Electric adalah perusahaan terbesar di dunia pada 2004, bernilai $1,3 triliun. General Electric selalu nomor 1 atau 2 terbesar pada tiap tahun dalam dasawarsa sebelumnya. Contoh perusahaan ningrat jawara kapitalisme. Kemudian segalanya hancur luluh. Krisis keuangan 2008 mengacu divisi keuangan General Electric yang memasok separuh lebih laba perusahaan. Divisi itu akhirnya dijual dengan harga murah. Taruhan-taruhan berikutnya di bidang perminyakan dan energi menjadi bencana, menyebabkan pemutihan utang bernilai miliaran. Nilai saham General Electric jatuh dari $40 pada 2007 ke $7 pada 2018. Yang disalahkan ialah CEO Jeff Immelt yang menjalankan perusahaan itu sejak 2001 dengan langsung dan keras. Dia dikritik karena kepemimpinannya, akuisisinya, pemangkasan dividen, pemecatan pekerja, dan tentu saja harga saham yang kejeblos. Memang sudah sepantasnya mereka yang diganjar kekayaan besar pada masa jaya juga bertanggung jawab pada masa paceklik. Immelt mengundurkan diri pada 2017. Namun Immelt mengatakan sesuatu yang penuh wawasan ketika pergi. Menggapai para pengkritik yang berkata tindakannya keliru dan yang seharusnya dia lakukan itu sudah jelas. Immelt berkata kepada penggantinya, "Tiap pekerjaan itu kelihatannya gampang bila bukan kamu yang melakukannya. Karena tantangan yang dihadapi orang di arena sering tak bisa dilihat penonton. Menangani tuntutan perusahaan yang kegemukan, investor jangka pendek, regulator, serikat pekerja, dan kubu birokrasi yang saling bertentangan bukan hanya sukar. Bukan mengenai besarnya, masalah pun sukar sampai kita sendiri yang menghadapinya." Pengganti Immelt yang bertahan 14 bulan merasakannya sendiri. Sebagian besar hal lebih sukar dalam praktik daripada teori. Kadang itu karena kita terlalu percaya diri. Lebih sering, itu karena kita tak ahli dalam mengidentifikasi harga keberhasilan, sehingga kita tak bisa membayarnya. S&P 500 naik 119 kali lipat dalam periode 50 tahun yang berakhir pada 2018. Anda tinggal duduk manis menunggu dan membiarkan uang Anda berkembang. Namun tentu saja investasi sukses tampak mudah jika bukan Anda yang melakukannya. Pertahankan saham untuk jangka panjang. Demikian nasihatnya. Itu nasihat bagus. Namun, apa Anda tahu betapa sukarnya mempertahankan wawasan jangka panjang bila saham ambruk? Seperti segala yang layak dilakukan, investasi sukses ada harganya. Namun harganya bukan dalam dolar dan sen. Harganya adalah kenaikan dan penurunan, rasa takut, keraguan, ketidakpastian, dan penyesalan. Semuanya gampang diabaikan sampai Anda menghadapinya sendiri secara langsung. Ketidakmampuan mengetahui bahwa investasi ada harganya bisa menggoda kita untuk mencoba mendapat sesuatu secara gratis. Seperti mencuri di toko, ujungnya jarang indah.
Anggaplah Anda ingin mobil baru, harganya $30.000. Anda punya 3 pilihan. Pertama, bayar harga $30 untuk mendapatkannya. Kedua, cari mobil bekas yang lebih murah. Atau ketiga, curi mobil itu. Dalam kasus demikian, 99% orang tahu bahwa pilihan ketiga harus dihindari, karena konsekuensinya mencuri mobil lebih berat daripada keuntungannya. Namun andaikan Anda ingin mendapat hasil tahunan 11% selama 30 tahun ke depan, supaya bisa pensiun dalam damai. Apa imbalan seperti itu gratis? Tentu tidak. Dunia tak pernah sebaik itu. Ada harganya yang harus dibayar. Harganya adalah godaan terus-menerus dari pasar yang memberi hasil besar dan segera mengambilnya lagi, termasuk dividen hasil Dow Jones Industrial. Average sekitar 11% per tahun dari 1950 ke 2019, yang memang bagus. Namun harga keberhasilan selama periode itu sangat tinggi. Bagaimana abu-abu di grafik menunjukkan masa ketika hasil itu setidaknya 5% di bawah hasil tertinggi. Itulah harga hasil pasar, biaya, harga tiket masuk, dan itu menyakitkan. Seperti sebagian besar produk, makin besar hasilnya, makin tinggi harganya. Saham Netflix naik melebihi 35.000% dari 2002 sampai 2018. Tapi pada 94% hari, nilainya di bawah nilai tertinggi. Monster Beverage naik 319.000% dari 1995 sampai 2018. Termasuk salah satu kenaikan tertinggi dalam sejarah. Tapi harganya di bawah harga tertinggi sebelumnya dalam 95% periode itu. Nah, berikut ini bagaimana pentingnya seperti mobil tadi. Anda punya beberapa pilihan. Anda bisa membayar harga itu, menerima naik turun harga dengan goncangan. Atau Anda bisa mencari aset dengan ketidakpastian lebih sedikit dan hasil lebih rendah, seperti mobil bekas. Atau Anda bisa mencoba sesuatu yang seperti mencuri mobil, mencoba mendapat hasil sambil menghindari kenaikan dan penurunan. Banyak orang mencoba pilihan ketiga dalam berinvestasi, seperti maling mobil, walaupun berniat baik dan mematuhi hukum. Mereka membuat trik dan strategi untuk mendapat hasil tanpa membayar harga. Mereka membeli dan menjual. Mereka mencoba menjual sebelum resesi dan membeli sebelum harga naik. Sebagian besar investor dengan sedikit pengalaman pun tahu bahwa naik turun harga itu nyata dan lazim. Maka banyak yang melakukan apa yang tampak seperti tahap logis berikutnya, mencoba menghindarinya. Namun, para dewa uang tak menyukai mereka yang mencari imbalan tanpa membayar harga. Beberapa maling mobil akan berhasil kabur. Banyak lagi yang akan ditangkap dan dihukum. Begitu juga dengan investasi. Morningstar pernah meneliti performa reksadana mutual taktis. Yang strateginya adalah berpindah-pindah antara saham dan reksadana pada waktu yang dianggap tepat, mendapatkan hasil pasar dengan resiko lebih rendah. Mereka menginginkan hasil tanpa membayar harga. Penelitiannya berfokus dari pertengahan 2010 sampai akhir 2011, ketika bursa saham Amerika Serikat menggila karena takut resesi terjadi dan S&P 500 merosot di atas 20%. Itulah jenis lingkungan yang seharusnya menjadi tempat kerja reksadana taktis. Saatnya mereka bersinar. Berdasarkan hitungan Morningstar, pada periode itu ada 112 reksadana mutual taktis. Hanya 9 yang mendapat hasil lebih baik, disesuaikan dengan resiko. Daripada reksadana sederhana,
60 dibanding 40 saham obligasi. Tak sampai seperempat reksadana taktis punya kerugian maksimal lebih kecil daripada indeks reksadana yang didiamkan. Morningstar menulis, dengan sedikit kekecualian, reksadana taktis mendapat hasil lebih sedikit, lebih banyak mengalami naik turun, atau kena resiko rugi sama besar dengan reksadana yang didiamkan. Investor individual sering terjebak juga ketika membuat investasi pribadi. Rata-rata investor reksadana ekuitas mendapat hasil lebih rendah dari investasinya, sebesar 0,5% per tahun, menurut Morningstar. Karena membeli dan menjual ketika mereka seharusnya membeli lalu memegang. Ironisnya, ketika mencoba menghindari harga, investor akhirnya membayar 2 kali. Kembali ke General Electric. Salah satu kelemahannya terjadi sejak era CEO Jack Welch. Welch jadi terkenal karena memastikan pendapatan per kuartal melebihi perkiraan Wall Street. Dia jagonya. Jika para analis Wall Street memperkirakan $0,25 per saham, Jack bakal membuat harga saham General Electric jadi $0,26. Tak peduli seperti apapun kondisi bisnis atau ekonomi. Dia melakukan itu dengan otak-atik angka. Itu penyebutan yang cukup baik. Seringkali menarik hasil kuartal mendatang ke kuartal sekarang agar angka-angka sesuai yang diinginkan. Forbes melaporkan satu di antara lusinan contoh. General Electric selama 2 tahun berturut-turut menjual lokomotif ke mitra finansial yang tak disebut namanya, bukannya penggunaan akhir dalam transaksi, sehingga sebagian besar resiko kepemilikannya masih di General Electric. Welch tak pernah menyangkal permainan itu. Dia menulis di bukunya, Straight from the Good. Tanggapan para pemimpin bisnis kita terhadap krisis adalah khas General Electric. Walau sudah tutup buku untuk kuartal tertentu, banyak yang langsung menawarkan untuk menutup kesenjangan atau omset. Beberapa bilang bisa mencari tambahan $10 juta, $20 juta, bahkan $30 juta dari bisnisnya untuk mengganti yang tak ada. Hasilnya adalah bahwa di bawah kepemimpinan Welch, para pemegang saham tak harus membayar harga. Mereka mendapat konsistensi dan prediktibilitas. Saham yang naik terus harganya tiap tahun tanpa kejutan ketidakpastian. Kemudian tagihan datang, sebagaimana mestinya. Para pemegang saham General Electric menderita rugi besar selama 10 tahun yang sebelumnya ditutup manuver akuntansi. Keuntungan era Welch berubah menjadi kerugian sekarang. Contoh paling aneh berasal dari 2 raksasa KPR yang tumbang, Freddie Mac dan Fannie Mae, yang pada awal 2000-an kepergok melaporkan terlalu kecil omset sampai miliaran dolar, dengan niat membagi rata keuntungan ke masa depan untuk memberi ilusi kemulusan dan prediktibilitas kepada investor. Ilusi tak harus membayar harga. Pertanyaannya, mengapa banyak sekali orang yang bersedia membayar harga mobil, rumah, makanan, dan liburan berurusan sangat keras, menghindari membayar harga hasil investasi bagus? Jawabannya sederhana. Harga keberhasilan investasi tidak langsung kelihatan. Harganya tak tertera di label. Jadi ketika ditagih, rasanya bukan seperti membayar pembelian sesuatu yang bagus. Rasanya seperti denda karena berbuat suatu kesalahan. Dan sementara orang biasanya mau-mau saja membayar harga. Denda itu mestinya dihindari. Anda dianggap harus membuat keputusan yang membuat Anda menghindari denda. Denda tilang dan pajak berarti Anda berbuat kesalahan dan layak dihukum. Tanggapan alami, siapapun yang melihat kekayaannya menurun dan menganggap penurunan itu sebagai denda adalah
menghindari denda masa depan. Kedengarannya remeh, tapi berpikir mengenai naik turunnya pasar sebagai biaya, bukan denda, adalah bagian penting pengembangan jenis pola pikir yang memungkinkan Anda bertahan cukup lama sampai mendapat keuntungan investasi. Hanya sedikit investor yang mampu berkata, "Saya baik-baik saja jika kehilangan 20% uang saya." Apalagi investor baru yang belum pernah mengalami penurunan 20%. Namun jika Anda memandang naik turunnya nilai kekayaan sebagai denda, keadaannya jadi beda. Tiket Disneyland berharga $100. Namun Anda mendapat satu hari luar biasa bersama anak-anak yang tak akan Anda lupakan. Tahun lalu, lebih daripada 8 juta orang menganggap biaya tiket layak dibayar. Hanya sedikit yang merasa $100 itu hukuman atau denda. Imbalannya jadi jelas kalau Anda tahu Anda membayar biaya. Sama saja dengan investasi, di mana naik turunnya nilai selalu merupakan biaya, bukan denda. Keuntungan dari pasar tidak pernah dan tidak akan gratis. Anda dituntut membayar harga untuknya, seperti untuk semua produk lain. Anda tak dipaksa membayar harga itu, sebagaimana Anda tak dipaksa pergi ke Disneyland. Anda bisa pergi ke pasar malam setempat dengan harga tiket $10 atau di rumah saja gratis. Boleh jadi Anda tetap menikmatinya, namun Anda biasanya mendapat sesuai yang Anda bayar. Sama saja dengan pasar, biaya naik turun ketidakpastian harga hasil adalah biaya tiket masuk untuk mendapat hasil yang lebih besar daripada uang kas dan obligasi yang lebih murah. Triknya adalah meyakinkan diri sendiri bahwa biaya pasar layak dibayar. Itu satu-satunya cara untuk menghadapi naik turunnya nilai dan ketidakpastian. Bukan hanya menanggungnya, melainkan menyadari bahwa itu biaya yang layak dibayar. Tak ada jaminan bahwa itu layak. Kadang hari hujan ketika Anda di Disneyland. Namun, jika Anda memandang biaya masuk sebagai denda, Anda tak akan pernah menikmati keajaiban. Cari harganya, kemudian bayarlah. Oke, demikian pembacaan bab ke-15. Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan podcast pembacaan buku ini atau audiobook bahasa Indonesia, buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta berikan saja rekomendasi buku yang bagus untuk dibuatkan audiobook. Oke, terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya.